Selamat pagi orang-orang yang dicintai Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita semuanya dikumpulkan pada pagi hari ini untuk merendahkan diri, untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman dan kebenaran. Mari kita satukan hati. Saya minta Ibu Maria berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan Tuhan berikan, nafas hidup Tuhan berikan. Oleh sebab itu kami bersyukur atas kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan siang hari ini. Tuhan hantar kami ke tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Karena kami tahu tidak banyak orang memiliki kesempatan seperti kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kami bersyukur di hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami tinggikan dan kami agungkan Engkau di dalam hidup dan pelayanan kami Tuhan. Amin. Terima kasih, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sebab firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Kami lebih dari 3. Tuhan hadir dan memberkati kami. Kami yakin dan percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan akan pertemuan kami, ibadah kami pada siang hari ini ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Mari kita menyembah Tuhan. Kurniakan hidup ini Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Betapa singkat waktu berlalu, satu persatu semua yang ku kenal menghadap tatamu. Ku sadar betapa
ya Tuhan, agar aku bersukacita sebelum pergi. Renungkan hidup ini, betapa singkat waktu berlalu. Satu persatu semua yang ku kenal menghadap tatamu. Ku sadar betapa fana hidupku, masa lalu penuh kenangan, masa kini penuh tantangan, masa depan penuh harapan. Aku hanya bayangan yang berlalu, tak ada yang abadi di dunia ini. Kecantikan dan kegagahan memudar, tak ada yang abadi di dunia ini. Harapan hanya pada Yesus Tuhanku, perhatikan aku ya Tuhan, agar aku bersukacita sebelum pergi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup ini hanya bayangan saja. Amin. Mari kita merenungkan hidup ini. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku hanya bayangan yang berlalu, tak ada yang abadi di dunia ini. Kecantikan dan kegagahan memudar, tak ada yang abadi di dunia ini. Harapan hanya pada Yesus Tuhanku, perhatikan aku ya Tuhan, agar aku bersukacita sebelum pergi. Saya minta jemaat memuji lagu ini. Aku hanya bayangan. Aku hanya bayangan yang berlalu, tak ada yang abadi Tuhan. Tak ada yang abadi Tuhan.
Juru Selamatku. Hanya nama Yesus. Amin Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan sepanjang hidup, karena anugerah-Mu dan karena kebaikan-Mu yang tidak bisa kami balas dengan apapun selain hanya mencintai-Mu, memuji dan melayani-Mu Bapa. Amin Tuhan. Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidupmu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Semua yang telah ku terima dari-Mu adalah kasih karunia-Mu. Sanggup aku bila tak bersama-Mu, ku bersyukur Yesus hidupku. Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidupmu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Begitu besar, begitu besar kasih-Mu padaku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Semua yang telah ku terima dari-Mu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu, perlu Yesus hidupku. Semua yang telah ku terima dari-Mu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu, ku perlu Yesus hidupku. Semua yang telah ku terima dari-Mu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu, ku perlu Yesus hidupku. Semua yang telah ku terima dari-Mu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila
bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Hidupku kasih karuniamu, tak mampu aku bila tak bersamamu. Perlu Yesus di hidupku. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Perlu Yesus di hidupku. Begitu besar kasih-Mu Yesus dalam hidupku. Tak mampu aku Tuhan, tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini tidak mampu Tuhan. Tanpa pertolongan-Mu, tanpa kasih-Mu, tanpa cinta-Mu, kami tidak akan berjalan sejauh ini. Saatnya kami mau bersorak-sorai karena Engkau ajaib Tuhan Yesus Kristus. Yang sepakat katakan amin. Jawel dulu kanan kiri. Allah kita dahsyat. Oh. Merah-merah ini yang pakai baju merah ini imlekan. Semuanya berdiri boleh ya? Semuanya menari hari ini untuk Tuhan. Amin. Tuhan memberikan nyanyian baru pada mulutku untuk memuji-muji Allah kita.
Masih kuat memuji Tuhan? Oh, sekarang tadi dari Tiongkok, sekarang dari Hah? Bukan, Pak. Mojokerto, Pak. Monggo sami nderek Gusti. Siap-siap ya. Ayo mari, Pak. Ojo sembrono, nggih. Siji loro telu. Siji loro telu. Ayo padha melu. Apa limo enam. Derek Gusti yo sing temen. Sing temen. Waduh sono. Derek Gusti ojo sembrono. Duduk kembali. Derek Gusti mesti selamat masuk surga. Yang sepakat katakan amin. Ya, shalom. Halo. Masih mau memuji Tuhan? Ya, haleluya. Hanya nama Yesus. Di bawah kolong
langit ini tak ada satu nama pun yang bisa menjamin kita untuk diselamatkan. Yesus telah berfirman, Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, tiada yang lain. Di dalam namamu ada keselamatan. Di dalam namamu ada kehidupan. Di dalam namamu hatiku berpikiran, hanya namamu Yesus, Engkau Tuhanku. Semua bernyanyi bersama. Di bawah kolong langit ini tak ada satu nama pun yang bisa menjamin kita untuk diselamatkan. Yesus telah berfirman,
Ya, mari kita berdoa. Bapak ucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami kembali ke tempat ini Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Benar Tuhan bahwa Engkau Yesus Tuhan. Engkau adalah keselamatan bagi hidup kami Tuhan. Mimbar ini adalah mimbar-Mu Bapa. Biar perkataan-Mu selalu Engkau berikan tempat ini Tuhan. Kami menerimanya Tuhan setiap benih-benih firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudara-saudara semuanya. Tadi Pak Kam sudah menjelaskan bahwa setiap firman tempat ini harus menembus jiwa. Kalau enggak, percuma, hanya cuma sebuah daging, saudara-saudara. Nah, hari ini sebelum saya mulai untuk memberitakan firman, saya mau undang beberapa teman-teman anak muda dong di sini. Kita mau carikan suasana sebentar. Di sini kita akan icebreaker sebentar. Boleh gitu maju. Terus saya butuh siapa lagi ya? Pemain gitar. Ya, maju. Iya, apa tuh? Oke. Ya, maju. Ini juga loh nanti. Maju bentar. Saya butuh 5 orang. Ya. Nah, di sini kita akan belajar dan kita akan mengerti bagaimana pada saat zaman Tuhan Yesus tersebut. Di sini saya akan kondisikan bahwa pada zaman Tuhan Yesus dulu itu sangat susah untuk memberitakan firman, saudara-saudara. Pada saat zamannya Tuhan Yesus, bagaimana dia memberitakan firman itu susah sekali. Dan orang untuk percaya itu susah. Nah, saya akan memberikan bagaimana di sini sebuah ya kayak drama kecil, tapi kita akan ngerti di sini, saudara. Saya minta Dito, terus boleh maju. Ya. Terus anaknya Pak Juwana, boleh maju. Adik. Nah. Oh, aduh. Dan Cewulan boleh maju. Masih muda. Cewulan boleh bantu. Ya. Nah, di sini dikondisikan bagaimana pada saat itu zaman Tuhan Yesus, saudara. Di sini ada ahli Taurat dan di sini muridnya Tuhan Yesus. Nanti bisa di sini. Nah, di sini muridnya Tuhan Yesus dan di sini ahli Taurat. Orang-orang di sini orang-orang Farisi dan di sini muridnya Tuhan Yesus. Nah, di sini bagaimana pada saat zaman Tuhan Yesus itu sangat susah untuk memberitakan firman kebenaran. Nah, di sini saya kondisikan bahwa nanti di sini akan berdiskusi bahwa kamu tuh harus memenangkan jiwanya orang ini. Ya. Bagaimana? Tapi dalam kondisi tidak boleh pakai perjanjian baru, perjanjian lama. Ya. Engkau harus bisa mengambil hati, mengambil jiwa-jiwa, ya kan? Jiwa ini bahwa ajaranmu itu ajaran yang paling benar. Gitu. Nah, yang di sisi sebelah sini, Cewulan sama Yeremia itu Tuhan Yesus, muridnya Tuhan Yesus. Bagaimana? Tapi tidak boleh pakai perjanjian baru karena itu belum ada perjanjian baru, tetap perjanjian lama. Dan bagaimana ini dimenangkan ya jiwanya, gitu ya. Boleh pinjam mic-nya? Saya kasih waktu 3 menit untuk berdiskusi. Ya. Saya kasih waktu 3 menit buat berdiskusi. Bagaimana bisa memenangkan jiwa di saat zamannya Tuhan Yesus. Mungkin kita berpikir, oh gampang kan Tuhan Yesus punya membuat mukjizat dan lain-lain. Sebenarnya tidak mudah pada saat zaman Tuhan Yesus. Oke. Karena bisa diskusi deh. Oh, diskusi ayo.
Kamu jangan dulu sih. Kamu yang dimenangkan jiwanya. Oke? Nah, kamu tinggal milih. Kamu milih Tuhan Yesus atau milih ajaran orang Farisi. Itu. Jadi intinya tuh kamu masih belum punya agama gitu. Ya, dikondisikan seperti itu. Oke? Siap? Bagaimana? Sudah siap? Kita butuh waktu cuma sebentar doang nih, ya. 3 menit. Kamu milih. Intinya kamu belum siap sama ajaran Tuhan Yesus. Tidak boleh. Jadi waktu dari ini kamu belum pernah tahu ajaran Tuhan Yesus gitu. Oke? Parisi sih ae. Mari kita dengarkan debat. Yuk. Kita dulu. Gimana? Kamu kalau ke kita, kamu diberkati sama Tuhan. Jadi kamu harus ke Diberkati. kita. Jadi hidupmu bakalan ke jalan yang benar, terus kamu bakalan gak berdosa. Amin. Gitu ya. Oh gitu. Bakalan sukses. Sukses. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Karena hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, hatimu percaya kepada Yesus Tuhan, maka dirimu bisa masuk di dalam kerajaan surga. Yesus kan manusia, dia berkuasa. Dia tidak berkuasa. Dia tidak berkuasa. Bisa zaman. Juru selamat sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Zamannya Musa, Abraham, semuanya sekarang ini dia sudah datang itu di belakang itu. Karena aku ini muridnya, sudah melihat semua kuasanya apapun yang dia lakukan sesuai dengan kitab di dalam perjanjian Taurat. Jadi itu memang betul. Dia itu memang betul Yesus juru selamat yang ditunggu-tunggu. Yesus kan manusia itu lemah, nggak mungkin berkuasa. Jadi kamu mending ikut kita aja. Bilang kemana sih? Jadi apa pilihanmu? Nehemia. Apa pilihanmu? Ya Yesus satu-satunya jadi bertobat. Apa pilihanmu? Apa pilihan? Ajaranku udah lama loh, Yesus kan baru. Apa pilihanmu? Banyak orang nih, ini banyak orang. Langsung dipilih saja. Ya, jawab 1, 2, 3 pilihannya. Ini nomor 2. Pilihannya. Pilih. Sebagai orang awam yang belum kenal. Apa pilihanmu, Dek? Jawab 1, 2, 3. Pilih. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Kenapa kata Tuhan Yesus? Yuk, kuwita. Kalau bapaknya loh, Mas Nening jawab. Kenapa pilih Yesus? Menjanjikan keselamatan. Karena Tuhan Yesus itu udah menjadi keselamatan untuk aku. Ini teman tangan saudara. Sebenarnya saudara-saudara, bahwa saat kita tadi melihat bagaimana untuk mendapatkan jiwa pada saat zaman Tuhan Yesus itu nggak semudah tadi. Bahwa ajaran orang Farisi, ajaran orang-orang yang dipercaya sebelum Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus ada, itu sangat tidak mudah. Karena pengikutnya sini banyak dan ajaran mereka itu sudah 1400 tahun. Dan itu banyak golongan, banyak orang-orang yang percaya. Dan Yesus, dia adalah, kalau kita mengerti bahwa Yesus itu adalah
Tuhan sendiri, ya, pada saat dia mendapatkan murid, saudara-saudara, banyak pertentangan, saudara-saudara, dari pihak orang Yahudi. Karena apa? Karena pada saat ajarannya Tuhan Yesus ini adalah ajaran baru. Apa itu kok? Yesus Kristus Tuhan, katanya dia Tuhan. Dia membawa ajaran baru. Bahkan dia mungkin dikatakan sekte yang baru. Nah, dari kurun waktu 1400 tahun yang mereka sudah percayai dan mereka sudah dalami, bahkan namanya ahli Taurat, dia mengerti semua dan dia pasti juga percaya akan kedatangan Mesias. Mereka juga menanti-nantikan Mesias. Tapi kenapa saat Mesias datang mereka nggak percaya? Nah itu saudara, ini adalah seperti ajaran baru, seperti hari-hari ini. Itu terjadi kembali seperti hari-hari ini. Kalau dahulu itu zaman Yudaisme, kalau sekarang zaman kekristenan. Di zaman waktu Tuhan Yesus datang, itu juga banyak denominasi yang ada. Ada Herodian, ada Excellent, ya kan? Semua denominasi ada. Dan di Kristenan hari ini lebih banyak denominasinya, saudara. Nah, mana yang benar? Pada saat zaman Tuhan Yesus, yang benar itu ahli Taurat atau zaman Yesus? Zaman yang mungkin Yesus dikatakan baru anak kemarin sore, dengan ajaran yang dia bawa dari surga, yang muridnya percaya. Tapi kalau dari sisi orang Yahudi, mereka nggak akan percaya. Ajaran baru kok, ajaran kita sudah lama. Bahkan nenek moyang kita mengerti dan melihat Allah nyata, tetapi mereka nggak percaya, saudara. Nah, kenapa? Karena pada saat orang Farisi ini, mereka punya firman, mereka mempunyai kebenaran. Tapi apa? Kebenaran yang termeterai. Nah, saat Yesus datang, itu Yesus membawa kebenaran yang tersingkap. Di sini saudara-saudara, orang-orang yang tidak menerima kebenaran yang tersingkap. Karena apa? Karena saat Yesus datang, dia membawa ajaran yang beda, membawa roh yang berbeda. Itu saudara. Dan mereka yang tidak percaya akan Yesus, mereka akan terikat terus. Karena apa? Mereka nggak ngerti. Itu saudara. Sama pada zaman sekarang, saudara-saudara. Saat ada ajaran yang baru, saat ada ajaran yang lain, mungkin mereka berpikir bahwa itu hanya pikiran-pikiran mereka sendiri. Sampai ada apa? Golongan-golongan yang lain, ada denominasi yang ada. Sama seperti zamannya dahulu. Mereka juga firman termeterai karena mereka nggak tahu. Padahal penggenapannya sudah ada. Padahal penggenapannya sudah terjadi. Tapi mereka nggak tahu bahwa penggenapan itu terjadi. Hari-hari juga kita sebagai orang Kristen menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, amin. Pasti, kita semua pasti menanti. Tapi kita mengerti nggak waktu, firman-Nya, rohnya, kapan itu? Ada yang tahu, tapi semua tanda-tanda sudah ada. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita menantikan penggenapan itu. Tapi apakah kita tahu penggenapan itu sudah terjadi atau belum? Jika penggenapan itu sudah terjadi, apa yang membuat kita nggak tahu? Karena penggenapan terjadi itu tidak menentukan bahwa kita harus tahu dulu penggenapan, baru penggenapan itu terjadi. Karena penggenapan terjadi itu urusannya Tuhan. Tapi kita harus tahu tanda-tandanya, saudara-saudara. Banyak kita nggak ngerti. Kemungkinan ini ya, ada ajaran baru, ada ajaran yang ngomong inilah. Apakah itu kebenaran? Mungkin bisa terjadi itu kebenaran. Mungkin ya saudara. Mungkin. Contoh kayak kita TB di sini, saat kita memberitakan firman Tuhan di tempat ini, mungkin banyak orang, aduh kupingku panas. Kok beda ya? Nggak kayak firman-firman yang dulu. Kok beda ya sama yang dikatakan oleh mungkin dari yang kita belajar dari dulu, dari sekolah kita, dari pengajaran-pengajaran lain. Kok beda ya? Karena apa? Karena mungkin Pak Kom
sudah diberikan apa? Penggenapan-penggenapannya. Pak, kamu ngerti penggenapannya? Tergantung kita. Nah, kita siapa? Kita orang-orang di sini tadi. Kita mau percaya ke sini atau kita mau ikut dunia kekristenan yang lama? Saudara-saudara. Kita mau ikut firman yang benar-benar kebenaran atau tetap ngikuti ajaran ya pokoknya sudah dikatakan sekali sudah belajar sini ya ini saudara-saudara. Nah, hari ini saya akan bawakan tentang makanan pada waktunya. Bisa next. Nah, menu hari ini saudara-saudara. Nah, menu hari ini kita akan belajar bahwa arti dari makanan, saudara. Yang kedua, jenis makanan. Dan yang ketiga nanti kita akan belajar sama-sama kesimpulan, saudara. Next. Nah, di sini ada garis timeline, saudara. Garis timeline, kita bayi, kita makan. Nah, kenapa di sini ada dua pribadi, saudara? Itu tergantung jenis apa? Jenis makanannya. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, saudara. Itu yang akan menentukan hasilnya. Jika kita menjadi bayi-bayi rohani, kita baru kenal Tuhan, kita baru mengerti Tuhan. Mungkin kita posisinya di sini masih bayi. Nah, posisi ini bukan berdasarkan dari usia. Mungkin usia kita 40 tahun, mungkin usia kita 50 tahun, bahkan mungkin usia kita 12 tahun, mungkin kita bisa masih bayi. Tergantung apa? Tergantung nanti makanannya dan hasil akhirnya apa, saudara. Nah, pada saat zaman Tuhan Yesus dulu, pada saat orang Farisi, mereka makan makanan firman yang mereka belum mengerti penggenapannya. Tetapi saat Yesus datang dengan semua penggenapannya, mereka makan makanan yang baru. Saudara. Nah, next. Nah, apa arti dari makanan, saudara-saudara? Di sini dikatakan, nah kita akan lihat ciri-ciri fisik dulu, saudara-saudara. Untuk apa sih kita makan? Untuk apa sih kita harus makan? Pertama, kita makan untuk hidup, saudara, untuk bertumbuh, untuk berkembang. Nah, itu adalah makanan yang baik bagi kita. Dan ada makanan yang buruk, saudara. Artinya sakit, mati, sama seperti tadi kesaksian tadi, kena stroke. Mungkin kenapa? Karena mereka nggak jaga makan juga. Ya, sudah dibilangi jangan makan gorengan, jangan makan sate kambing plus durian, tetap makan. Ya saudara-saudara. Akhirnya apa? Sakit. Dan mungkin mereka nggak jaga pola hidupnya, kurang tidur, ya kan, dan lain-lain. Jadi ada makanan yang baik, artinya kita tumbuh, berkembang, dan hidup, saudara-saudara. Tapi kalau kita konsumsi makanan yang buruk, sakit dan akhirnya mati. Sama seperti kerohanian kita. Ada makanan yang baik, ada makanan yang buruk. Jadi tergantung kita mau makan yang mana. Kita mau makan makanan yang baik bagi hidup, bagi roh kita, atau makanan yang buruk, saudara-saudara. Next. Nah, di sini dikatakan, ini saya ambil dari King James Version ya, saudara. Dari Yeremia 15 ayat 6 dikatakan bahwa firman-firmanmu ditemukan dan aku memakannya, dan bagiku firman-firman itu menjadi suatu sukacita dan kesukaan hatiku, sebab aku dipanggil menurut namamu, ya Tuhan semesta alam. Bahwa firman-firmanmu ditemukan dan aku memakannya. Artinya apa? Makanan di sini yaitu ini, saudara-saudara. Firman-firman. Firman itu adalah makanan bagi setiap kita, saudara-saudara. Dan itu menjadi, firman-firman itu menjadi sukacita dan kesukaan hatiku. Bahkan dalam saat kita menderita. Bisa nggak kita makan firman ini terus kita nggak bersukacita? Kita nggak jadi kesukaan hati, nggak bisa, saudara-saudara. Setiap firman Tuhan yang kita makan, firman Tuhan yang benar,
itu akan menjadi suatu sukacita, bahkan dalam sebuah penderitaan, saudara. Itu akan menjadi kesukaan, bahkan dalam kesulitan. Seperti tadi Pak Kom bilang, itu kekuatan kita, kekuatan orang yang percaya, kekuatan yang orang yang makan makanan yang benar, saudara. Nah, di dalam makanan sini itu ada dua. Kita ngerti saudara, ada fisik, ada yang rohani. Kalau secara fisik aja kita mengerti makanan baik dan makanan yang buruk, saudara. Begitu juga kerohanian kita. Kita juga harus makan makanan rohani yang baik dan yang buruk, saudara. Jadi ada dua makanan di sini, yaitu makanan fisik dan makan rohani. Kalau yang fisik aja kita mengerti bahwa sayur-sayuran, bahwa buah-buahan dan lain-lain itu secara fisik ya, saudara. Secara fisik itu makanan yang sehat bagi hidup kita. Kita akan menjaga pola makan kita. Supaya apa? Supaya kita nggak stroke, supaya kita nggak darah tinggi, supaya kita nggak sakit, ya kan? Tapi kalau kita dari fisik aja kita nggak tahu, saudara, kita makan makanan yang buruk, berkolesterol lah, semua lah, pasti endingnya kan mati, sakit, terus mati. Walaupun semua manusia pasti akan mati, saudara. Tapi bagaimana kita menjaga kehidupan kita, saudara? Bagaimana kita menjaga pola makan kita? Kalau di fisik aja kita menjaga, saudara, apalagi di kerohanian kita, saudara. Tahun ini kan bagaimana kita harus bertumbuh secara rohani, menjadi manusia-manusia rohani, saudara. Dari apa? Dari makanan kita. Nah, di kerohanian itu ternyata bukan cuma hanya baik, kelihatannya rohani, ya kan? Tapi rohani itu ada yang baik, ada yang buruk, saudara. Ada kerohanian yang baik, ada kerohanian yang buruk. Nah, kita kan belajar nanti, saudara, apa itu rohani yang baik, buruk gitu. Nah, secara fisik aja, saudara, kembali fisik ya, saudara. Makanan yang baik dikonsumsi untuk bayi dan orang dewasa. Sama, di kerohanian juga ada kerohanian yang masih bayi dan masih dewasa, saudara. Next. Di sini dikatakan di Ibrani 5 ayat 12-4, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan yang keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat, saudara. Nah, saat kita anak kecil, saudara, di sini dikatakan bahwa anak kecil itu perlu ini loh, diajarkan asas-asas pokok, sekali lagi, terus susu, dan perlu diajari. Itu anak-anak kecil, saudara, anak-anak bayi. Kerohanian yang masih perlu diajari, saudara-saudara. Tetapi kita ditinjau dari sudut waktu, saudara. Kita tuh harus menjadi seorang pengajar yang benar, saudara. Benar di mata siapa? Di mata Tuhan atau di mata manusia? Pastinya di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Mungkin kita bisa memakai fisik kita bisa memakai hidup kita, ya saudara, seolah-olah benar, seolah-olah kita belajar dengan benar, seolah-olah kita melakukan kebenaran. Tapi kalau di mata Tuhan tidak mencerminkan kebenaran, sia-sia, saudara-saudara. Nah, di mana saat kita dewasa, makanan keras, ajaran, yaitu tentang kebenaran yang kita terlatih. Kalau kita sudah dewasa, ada ajaran ini, ada ajaran itu semua kita pilihan, saudara-saudara. Kita mau pilih yang mana? Mau pilih makanan yang baik atau makanan yang buruk? Sama, kerohanian kita juga harus nggak stuck hanya kita belajar yang sudah, saudara. Tapi apa? Tetapi bukan untuk fisik. Kembali lagi kita harus sampai jiwa.
roh itu, saudara-saudara. Nah, saat kita memiliki kedewasaan rohani, itu harus kita apa? Harus kita memiliki Roh Kudus. Kalau nggak punya Roh Kudus, kita nggak bisa makan keras, saudara-saudara. Kita nggak bisa terima kebenaran. Hanya Roh Kudus, hanya orang-orang tertentu yang bisa terima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang Farisi bisa nggak? Nggak bisa. Karena apa? Karena dia nggak punya Roh Kudus. Rohnya beda, saudara-saudara. Walaupun mereka punya kebenaran yang dulu mereka percayai dan mereka mungkin sudah melihat Allah dan mereka sudah melihat Tuhan, tetapi kalau mereka nggak punya Roh Kudus, mereka nggak akan bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya Roh Kudus yang bisa mengisahkan kita, saudara. Dari orang Farisi sama orang yang muridnya Tuhan, itu rohnya sudah beda, saudara. Kenapa tadi saya memberikan ilustrasi seperti ini? Karena pada saat zamannya Tuhan Yesus, kalau bukan orang-orang pilihan dan orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan sendiri untuk menerima menjadi muridnya, itu mereka harus punya Roh Kudus. Karena apa? Karena orang-orang Farisi ini menolak. Orang-orang Farisi ini tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Karena mereka memang ditakdirkan sudah bukan. Mereka nggak bisa, gitu loh, saudara. Padahal mereka sudah mengerti bahwa nubuatan sudah ada, sejarah sudah ada, dan lain-lain. Tapi kenapa waktu penggenapan itu muncul, mereka nggak percaya, saudara? Karena mereka nggak tahu. Karena mereka nggak ngerti. Karena mereka nggak punya apa? Nggak punya Roh Kudus. Roh yang bisa mengisahkan dunia, roh yang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sama kita hari ini. Mungkin kita hari ini berkata, mengklaim diri kita ya, saya sudah belajar, saya sudah mengerti firman, saya sudah belajar, seolah-olah kita dewasa. Secara fisik kita kelihatan dewasa, secara pemikiran kita berpikir secara dewasa, mengupas firman sangat luar biasa. Tapi apakah di mata Tuhan tetap dewasa? Belum tentu. Mungkin kita mengerti firman, kita bisa mengupas firman, tapi kalau itu bukan kebenaran dan tidak ada Roh Kudus di dalamnya, apakah itu dewasa? Belum tentu. Mungkin kita masih anak-anak, kita harus belajar lagi apa? Asas pokok Allah. Kita harus belajar lagi apa? Minum susu. Dari apa? Dari orang-orang yang dewasa. Saat kita diajar dengan orang-orang dewasa, kita otomatis akan mengenal Roh Kudus, dan kita akan terima Roh Kudus, dan kita akan mengerti bahwa firman yang disampaikan yaitu firman kebenaran, gitu, saudara. Bukan lagi asas-asas hubungan hanya mukjizat, bukan hanya kesembuhan dan lain-lain, tapi kita akan belajar bagaimana kesiapan kita untuk menerima semua penggenapan yang ada di sini. Kedatangan yang kedua, kita siap nggak? Atau kita mau sama seperti orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki? Mereka akan tertinggal. Kalau nggak apa? Kalau nggak kita dewasa, kalau kita nggak punya Roh Kudus, saudara-saudara. Saat kita punya Roh Kudus, kita akan mengerti firman Tuhan, saudara. Next. Nah, di sini dikatakan ada jenis makanan, saudara. Di sini ada dua. Ya, tadi secara fisik juga ada dua. Fisik secara yang makanan baik dan makanan yang buruk. Di firman Tuhan, di jenis yang ini juga, saudara. Di rohani itu juga ada makanan yang baik dan makanan yang buruk. Nah, saya gambarkan sini benih yang fana dan benih yang kekal. Jadi ada dua firman itu. Kebanyakan kita ngerti kan firman, oh ya firman itu kebenaran. Ternyata enggak, firman itu ada dua. Firman yang benar-benar dari Tuhan, dan ada juga firman dari iblis. Oh, bentar, kok seperti ini? Kok ada firman dari iblis? Nah, maksudnya gini, saudara. Firman kebenaran, firman yang benih yang kekal, itu kalau kita sampaikan dengan adanya Roh Kudus, itu akan menjadi
sebuah benih dan kita harus tumbuh dan itu menjadi pohon dan itu berbuah dari setiap kita. Tetapi kalau firman itu dari iblis, kayak Pak Kom tadi bilang, itu cuma sampai fisik, hanya fisik, saudara-saudara, bukan sampai ke dalam jiwa. Nah, kita buka yuk Amsal 14 ayat 17. Mungkin bisa bantu di EC Worship. Amsal 4, benih yang fana, saudara-saudara. Jadi ada makanan-makanan yang memang diberikan dari ini, dari antek-anteknya iblis, saudara. Orang-orang yang dipakai untuk apa? Memberikan makanan bagi kita, saudara-saudara. Itu adalah benih iblis. Nah, kita baca yuk. Nah, janganlah, Amsal 4 ayat 14, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Next. 15. Dengar orang memberitahukan dan mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim. Bukan ini ya. Amsal. Amsal. Nah, nih, jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Next. 15. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. 17. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Ini adalah benih-benih yang disampaikan dari iblis, saudara-saudara. Yaitu apa? Makan dari roti kefasikan, minum anggur kelaliman. Sama seperti Tuhan juga memberikan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, untuk membuat kerohanian kita bertumbuh, kita juga harus makan. Nah, dari makanan itu yang akan menentukan kita bahwa kita menjadi dewasa atau masih kanak-kanak. Nah, iblis juga nggak tinggal diam. Mereka juga memberikan makanan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Sama, kita juga minum anggur, saudara-saudara. Kita juga makan roti. Tapi apakah rotinya sama seperti roti ini? Tentunya tidak. Apakah anggurnya sama? Tidak. Bahwa roti ini, yaitu firman, itu juga bisa datang dari iblis. Karena apa? Karena yang mereka sampaikan itu bukan kebenaran. Firman itu dipalsukan, firman itu dimenggokkan, saudara-saudara, dibelokkan. Yang harusnya sebuah kebenaran, karena mereka apa? Karena mereka nggak punya Roh Kudus, ya saudara. Mereka menyampaikan firman, tetapi karena mereka nggak punya Roh Kudus, ini mereka akan memberikan makan kita apa? Roti kefasikan, dan kita akan minum apa? Minum anggur kelaliman, saudara. Padahal benih itu bukan dari Tuhan, tapi kita makan, tapi kita minum. Terus kalau terus-terusan kita makan roti kefasikan dan kita minum anggur kelaliman, kita mau jadi apa, saudara-saudara? Kembali ke PT. Nah, itu adalah benih yang sengaja iblis taburkan. Kalau kita berbicara benih di Matius 24, itu tentang perumpamaan. Iblis juga menabur benih.
Tuhan juga menebur benih. Tergantung kita mau benih yang mana. Kita mau cari benih yang fana untuk fisik kita aja, atau benih yang kekal yang datangnya dari Tuhan, yaitu sebuah kebenaran. Enak nggak? Benih yang kekal atau makanan yang sehat. Makanan sehat itu kebanyakan nggak enak, saudara. Sayur-sayuran mentah, ya kan? Tanpa gorengan, bahkan tanpa micin, tanpa masako. Tapi itu sehat. Bener nggak? Beda dengan sate kambing, ya kan? Dan lain-lain. Kalau terus-terusan, wah sama tadi. Stroke, tiba-tiba sakit. Kalau kita makan makanan sehat, kita bisa kemana-mana, kita bisa sukacita, kita bisa memberitakan firman, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan enak, saudara. Tidak perlu takut ini, tidak perlu takut itu, tidak perlu puasa ini dan itu. Karena apa? Karena kita makan makanan sehat. Sama, secara rohani kita juga harus makan makanan yang sehat, saudara. Makan makanan benih yang dari Tuhan. Kita buka dari Yohanes 5 ayat 15 ayat 1. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Sama. Tadi Amsal juga dikatakan anggur. Dan ini Yesus juga berkatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Sama-sama anggur, saudara. Sama-sama firman. Tapi yang satu dari iblis, yang satu dari Tuhan. Sama-sama firman, sama-sama menyampaikan firman. Tapi yang satu punya Roh Kudus, yang satu nggak punya Roh Kudus. Itulah benih yang Tuhan mau berikan pada kita, saudara. Agar apa? Agar kita minum dari pokok anggur yang benar. Bukan anggur kelaliman lagi. Bukan makan makanan roti yang bukan dari Tuhan, saudara. Firman yang bukan dari Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita mengerti bahwa itu dari Tuhan atau bukan? Next, bisa. Nah, hari ini apakah kita ini bayi atau dewasa secara rohani, saudara? Mungkin fisiknya seperti ini, ya kan? Mungkin fisiknya kita seperti ini, dewasa. Dipandang dari segi usia, mungkin kita sudah 40, 50, ya kan? Dari segi pelayanan, aku sudah melayani 35 tahun, aku sudah melayani 20 tahun, bahkan saya sudah melayani 70 tahun mungkin, ya kan? Tapi apakah dilihat dari seginya Tuhan, dia tetap dewasa atau masih anak-anak? Mungkin fisiknya bisa, tapi dari segi rohani bisa jadi mereka masih anak-anak, saudara. Di sini juga kelihatannya dewasa, ya kan? Bukan dipandang dari segi usia, dipandang segi pola pikirnya, saudara. Tapi mungkin dia baru umur 15, mungkin dia nggak punya pengalaman. Tapi kalau apa? Kalau dia punya Roh Kudus dan Tuhan percayai dia, mungkin dia menjadi secara rohani dia lebih dewasa daripada orang yang di sini, saudara. Jadi kalau hanya kelihatan fisiknya aja mungkin bisa menipu. Tetapi kalau kita lihat dalamnya, apa yang mereka konsumsi, apa yang dikonsumsi, kita akan tahu, oh, orang ini dari Tuhan. Oh, benih ini dari Tuhan. Dari apa? Nanti akan hasilnya, saudara.
hasil yang mereka makan tuh apa? Atau jangan-jangan saat kita makan firman nggak apalah, campur-campur, ya kan? Ada kebenaran, oh ada yang kita makannya bukan kebenaran, terus kita campur-campur saudara, kita kolaborasi gitu. Hasilnya apa? Next. Nah, kita jadi mayat hidup saudara. Karena apa? Karena kita mix kebenaran. Karena 1%, saudara, hanya 1% itu bukan kebenaran, itu sudah bukan kebenaran. Karena apa? Karena kebenaran itu 100%. Nah, bisa nggak kita punya kebenaran 100%? Jawabannya, bisa, karena kita punya Roh Kudus. Kalau kita nggak punya Roh Kudus, kita akan nge-mix. Hasilnya apa ini? Zombie, saudara. Kita jadi mayat hidup, saudara. Makan bangkai dan bukan makan tubuh, saudara. Kalau kita apa? Kita mix. Jadi apa yang kita sampaikan di mimbar, di mana-mana, jangan sampai kita nge-mix. Kalau enggak nih, jemaatnya kita seperti ini semua nih. Seolah-olah mungkin di mimbar ini bisa ngomong dengan bagus, dengan dan lain-lain. Tapi kalau kita mix kebenaran, ini yang hasilnya, saudara. Nggak ada kekuatan, nggak ada power, saudara. Saat apa? Saat kebenaran itu dimix. Jadi saat kita menyampaikan kebenaran firman dan lain-lain, kita apa? Kita harus punya Roh Kudus. Tidak bisa nggak punya Roh Kudus. Karena apa? Karena saat kita punya Roh Kudus, kita punya kebenaran yang 100%. Saat kita sampaikan kebenaran, jemaat kita akan menjadi yang seperti tadi. Orang yang memiliki kebenaran, saudara. Benih yang ditabur, meskipun dia usianya masih muda, tapi kalau kita sampaikan kebenaran dan benih itu tumbuh, dia akan lebih hebat daripada saudara yang tadi, yang sudah melayani lebih dari puluhan tahun. Tetapi apa? Tetapi dia nggak punya Roh Kudus. Dia hanya memakai akal pikiran, bukan dengan kendali Roh Kudus, saudara. Next. Nah, siapakah yang memberikan makanan pada waktunya, saudara? Ada orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Akan ada anak-anak Tuhan yang memiliki firman, yang memiliki Roh Kudus dan benar-benar dipakai. Nah, kita mau buka yuk dalam Yesaya 55 ayat 1-3. Siapa yang memberikan makanan pada waktunya? Yeremia. Yesaya 55. Pasti, saudara, akan ada orang, akan ada pembicara siapapun dia, saudara, yang dipakai Tuhan, yang dia apa? Miliknya Roh Kudus. Dia punya kebenarannya 100%, saudara. Jadi dikatakan, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Next. Sampai 3. Yang 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan makan makanan yang baik, dan kamu yang menikmati sajian yang paling lezat. Yang 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Saudara-saudara, mari saudara, engkau yang haus, engkau yang lapar, dia akan memberikan apa? Anggur. Tadi dikatakan air, anggur, susu, roti. Dan kita harus apa? Dengar.
maka apa? Maka jiwa kita akan hidup, saudara-saudara. Kita mendengarkan apa? Mendengarkan firman yang hidup. Karena apa? Karena kita mendengar firman yang hidup. Kalau kita mendengarkan firman-firman yang bukan dengan kebenaran, kita pasti mati, saudara-saudara. Dalam arti rohani loh, saudara-saudara. Mungkin secara fisik kita hidup sehat, kita hidup dan lain. Tapi kalau rohani kita mati, saudara-saudara, waduh, celaka, saudara. Nah, akan ada orang-orang yang dipakai Tuhan, saudara. Jadi bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Kita mencari apa? Mencari makanan yang kekal, bukan hanya makanan yang secara fisik mengenyangkan, tetapi jiwa kita juga harus kenyang, saudara. Roh kita juga harus kenyang, saudara. Nah, dikatakan di Yohanes ini, saudara, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Dan inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Orang-orang gak mau, saudara-saudara. Tuhan sudah berikan roti yang membuat kita apa? Tidak binasa, tidak mati. Tapi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi terima enggak? Enggak, mereka bertengkar. Bagaimana ia dapat memberikan daging? Pengajaran ini keras, gitu loh, kata orang-orang Yahudi. Dan mungkin nggak ada di kitab mereka. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saat kita menerima Tuhan, menerima Roh Kudus, kita kan bisa menerima roti ini, saudara-saudara. Kalau enggak, ya roti kelaliman tadi, roti kefasikan, anggur kelaliman yang kita makan, yang kita minum, firman yang bukan benar-benar kebenaran yang kita konsumsi. Akhirnya apa? Kita akan jadi kayak mayat hidup. Kita dimix kanan kiri dengan, kita nggak bisa punya kebenaran yang 100%. Karena apa? Karena kita harus memang benar-benar punya kebenaran yang 100%. Bukan mengandalkan saya dari mana, saya dari golongan apa. Tapi kita harus benar-benar mengandalkan Roh Kudus. Kita harus benar-benar minta Tuhan bahwa kita harus punya Roh Kudus. Kalau enggak, waduh, susah, saudara, untuk memberitakan firman, untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Kalau kita sendiri, kita nggak punya firman yang 100% benar. Kalau hanya sampai daging, bukan jiwa kita yang kita puaskan, sia-sia. Kalau konsumsi kita bukan firman yang benar, maut yang akan menjadi bagian kita, saudara. Kematian rohani. Mungkin kita melayani bisa, kita bisa main musik dan lain-lain, tapi kalau rohani kita mati, percuma, saudara. Next. Nah, kita buka Matius 24 ayat 45 sampai 46. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Akan banyak orang datang, saudara-saudara. Dia berkata, aku dipenuhi Roh Kudus, aku memberitakan kebenaran firman. Tapi kita harus apa? Kita harus uji firman yang apa yang disampaikan. Firman kebenaran atau firman yang dari iblis, benarnya iblis yang disampaikan. Jangan sampai kita nge-mix lagi. Kalau kita di sini sudah terima kebenaran, kita sudah menerima firman yang benar-benar dari Roh Kudus,
kita simpen dalam hati kita, terus kita keluar, kita nge-mix lagi, wah sama aja saudara, sia-sia lagi saudara. Nah, siapa yang akan memberikan makanan pada waktunya? Yaitu adalah hamba yang setia dan bijaksana, saudara. Nah, di sini dikatakan yang memiliki telinga biarlah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat kepada dia yang menang. Aku akan memberikan mana yang tersembunyi, dan aku akan memberikan kepadanya sebuah batu putih dan sebuah nama baru tertulis pada batu yang tidak seorang pun mengetahuinya kecuali orang yang menerimanya. Dalam Wahyu 2 ayat 17, saudara. Itu dikatakan bahwa ia akan memilih, siapa yang memiliki telinga biarlah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, kalau di sini katakan apa yang dikatakan Roh, kalau dalam kita itu bukan Roh Kudus, terus roh yang bukan daripada Tuhan, terus kita dengarkan kepada jemaat-jemaat, apa yang terjadi saudara? Mereka akan tersesat dan lain-lain saudara. Dan kepada dia yang menang, aku akan memberikan mana yang tersembunyi. Jadi syaratnya apa? Orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk memberitakan makanan, akan memberikan makanan pada jemaat-jemaatnya, pada orang-orang. Pertama, kita harus punya roh, saudara. Dan kepada dia yang menang. Kalau kita punya Roh Kudus, kita akan menang dari segala sesuatu, saudara. Dari dosa, dari hawa nafsu kita, keinginan-keinginan daging kita. Kita akan menang, saudara, di sini. Dan dia akan memberikan mana yang tersembunyi. Tuhan akan memberikan apa? Firman-firman. Yaitu firman kebenaran. Bukan firman-firman yang receh-receh, tetapi dia akan memberikan apa? Firman yang tersembunyi. Di Alkitab banyak sekali rahasia-rahasia yang belum tersingkap, saudara. Hanya apa? Hanya orang-orang pilihan yang akan dipercaya tadi, hamba yang setia dan bijaksana. Setia dari mana? Setia akan firman Tuhan, setia akan Tuhan, bukan murtad, saudara. Murtad gara-gara apa? Gara-gara keinginan-keinginan yang lain-lain, motivasi-motivasi yang salah, saudara-saudara. Jangan sampai dengan hamba yang setia dan bijaksana, hanya orang-orang pilihan yang akan diberikan Tuhan mana yang tersembunyi, firman-firman yang tersembunyi. Dan aku akan memberikan kepadanya sebuah batu putih dan sebuah nama baru yang tertulis pada batu itu. Siapakah itu, saudara? Orang-orang itu, ya orang-orang yang akan dipakai Tuhan, yang akan memberitakan kebenaran pada waktunya. Jadi ada waktu yang termeterai, ada waktu yang tersingkat. Seperti tadi, orang Farisi sudah diberi, pada saat orang Farisi diberitahukan bahwa ini ajaran yang benar, ajaran yang dari Roh Kudus, dari surga, tetapi mereka nggak percaya, saudara. Karena apa? Karena mereka menolak, karena mereka nggak punya Roh Kudus. Saat kita punya Roh Kudus, kita akan menjadi orang yang menang dari segala sesuatu, saudara. Bukan secara fisik ya, tetapi secara roh, saudara. Oke, next. Nah, kesimpulan, saudara. Firman itu makanan itu apa, saudara? Makanan itu adalah sebuah firman yang benar, saudara. Mengapa kita perlu makan? Karena kita ingin tumbuh. Ini secara rohani, saudara. Karena kita untuk tumbuh, untuk hidup kerohanian kita tumbuh, saudara. Yang kedua, jenis makanan. Ada yang dari Allah dan dari iblis.
Makanan dari Allah yaitu susu. Firman yang termeterai dan makanan keras, firman yang tersingkap. Itu yaitu apa? Firman-firman yang dari Roh Kudus. Bukan firman biasa, tetapi firman yang sudah ada Roh Kudus. Hamba yang taat dan setia tadi diberikan mana yang tersembunyi, diberikan firman yang tersembunyi. Maka dari iblis yaitu apa? Roh kefasikan, roti cemar, anggur hawa nafsu, firman palsu, dusta. Dan itu apa? Pasti tidak ada Roh Kudus, saudara. Nah, siapa yang akan memberikan pada waktunya? Yaitu Yesus. Yesus memberikan pada saat dia datang yang pertama dan datang yang kedua, hamba-hamba yang setia dan bijaksana, hamba yang memiliki firman 100% dan memiliki apa? Roh Kudus, saudara. Jadi pilihan jangan kita mau mendengarkan hamba yang mana? Ini hamba kebenaran yang punya Roh Kudus atau tidak, atau yang hanya mengenakan telinga kita. Itu pilihan tangan kita. Kita mau jadi zombie atau kita mau jadi memiliki roh yang hidup, saudara. Itu pilihan di tangan kita, saudara. Saat kita punya Roh Kudus, kita akan mengerti firman-firman yang tersingkap. Tapi kalau kita nggak punya Roh Kudus, kita akan mengolah firman ini sesuai dengan apa? Keinginan kita, bukan keinginan Roh Kudus, saudara. Jadi kita sini sama-sama kita belajar, sama-sama kita memberitakan kebenaran firman bersama Roh Kudus. Kalau nggak dengan Roh Kudus, kita akan kemana-mana, itu saudara. Nggak akan satu lagi, kita akan multi tafsir kemana-mana. Karena apa? Karena kita belum satu roh. Kalau kita satu Roh Kudus, kita akan sama-sama menjadi, dan kita akan membawa kebenaran di mana-mana, saudara. Dan kita akan memiliki apa? Power tadi, kekuatan. Bahkan saat kita menderita, bahkan saat kita kekurangan, bahkan saat kita apapun, kita akan menang. Karena apa? Karena kita punya Roh Kudus. Amin. Itu saja, saudara, yang saya sampaikan. Kalian bisa tambahkan Pak Kom, bisa nambahin atau nambahin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tadi nggak janjian sebenarnya sama Charles ya. Terima kasih Charles, 5 menit aja Charles. Itu tadi, kita katanya Charles juga, kita ini dewasa apa enggak tadi ya? Hari ini yang bayi jadi dewasa. Yang dewasa punya Roh Kudus, yang punya power ya. Saya kutip satu ayat Charles, saya tambahin dulu ya. Firmannya sama dari Alkitab. Setan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus gimana? Firman yang dipakai pasti firman Tuhan. Tapi yang kokinya siapa? Kalau kokinya setan, itu nanti ditambah micin, tambah apa? Ditambah yang daging-daging. Ya? Tapi kalau Roh Kudus pasti menembus jiwa. Yohanes 16:33. Terima kasih Charles. Ya. Ternyata Paulus punya Timotius, kita punya Charles itu. Ya. Yohanes 16:33. Coba tolong sekali. Orang-orang yang kuat, ya. Yohanes 16:33. Oke. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Yesus bersabda begini, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini kunci orang Kristen yang kuat ya. Terima kasih Charles. Hari ini semuanya, saya dari tadi di sana. Iya, saya nggak bisa bikin komputer begitu ya. Tapi penjelasannya bagus Charles. Ya, bagus. 1 Yohanes 5:4 kita tutup setelah itu. Hari ini semuanya harus seperti yang Charles maksud ya. Dapat firman yang benar yang bisa menembus pada jiwa. 1 Yohanes 5:4. Semua yang lahir dari Allah ya pasti mengalahkan dunia. Kalau ada orang hebat tapi takut dengan dunia, lahir dari Allah. Iblis yang menaruh pikiran-pikiran ketakutan ini iblis, ya. Semua yang lahir dari Allah pasti mengalahkan dunia. Dan inilah
kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita pada Yesus. Ayat 5-nya, siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau Yesus ada dalam diri kita, tidak ada takutnya. Ya. Terima kasih Charles. Kita semua sekarang jadi dewasa hari ini ya. Terima kasih Pak Tommy, Pak Elia dan semua rekan-rekan semuanya. Ya. Kabarkan yang bisa untuk jiwa. Semuanya di sini. Bu Matia semuanya. Tidak terkecuali sebagai istri saya Daria, semuanya sama. Beritakan. Singkat ceritanya kan begini. Orang Farisi nawarkan micin dan daging, yang di sini nawarkan nyampe ke surga. Ya. Ada dua pertentangan. Mau sampai daging atau sampai surga. Tentunya kita sebagai orang-orang yang mengerti kebenaran, yang kita sajikan hanya surga. Jangan sampai menyajikan lagi yang aneh-aneh ya. Kita adalah koki hari ini. Mau koki yang benar atau mau koki yang salah, tergantung masakannya ya. Pak Joni pintar masak hari ini. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, dari drama tadi jelas ya, ada dua kelompok, tambah satu lagi yang mix. Jadi ada 3 kelompok. Yang Taurat, yang Injil, dan yang mix gitu ya. Kita mau pilih yang mana? Ya, kita sebagai hamba Tuhan mau pilih yang mana? Saya percaya kita pilih yang ketiga. Yang Taurat kita hanya lihat perbuatannya, yang dikenalkan dalam perjanjian baru. Tadi firman yang luar biasa disampaikan oleh Pak Charles, ya itu dengan gambar-gambar cukup jelas. Saya percaya itu memberkati kita semua. Amin. Kita main juga dengan bagus. Jadi di tempat ini kita waktu naik mimbar, kita dipercayakan menyampaikan firman Tuhan. Maka hanya Tuhan punya firman, nama Tuhan yang kita harus beritakan. Oke? Itu kan Tuhan berkati. Ada satu pujian yang akan disampaikan oleh saudara kita Abu. Ya, suara saya cukup keras, tidak apa-apa. Ya, Abu akan menyanyikan sebuah lagu bersama-sama katanya. Mazmur 23, ya ayat 1 sampai ayat 4. Di lagu kayaknya sudah apa ya? Tuhan adalah gembalaku. Iya. Ya, mari semua kita memuji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang memberubuk hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh tanah namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mari saudara kita bagi berdiri bersama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar
tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, maka Kau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Oh, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekali lagi, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Boleh dulu sebentar. Mewakili Pak Hukum dan semua pengurus TP, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara kita Timotius, katanya kata Presiden, Bapak Charles ya. Semoga prakteknya juga sama sesuai yang disampaikan. Tuhan memberkati untuk kita semua. Kita belajar apa yang kita sampaikan juga, itu juga yang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Pengumuman kita akan ketemu di Kamis yang akan datang jam yang sama. Sekali lagi terima kasih, waktunya sudah diberikan sampai ya jam 1 lebih. Tetap sabar, tetap setia. Luar biasa. Oke, kasih tos dulu kiri kanan biar katakan dulu, kasih tos kiri kanan ya. Oke, kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, satu pujian apa namanya? Aku bersyukur. Aku bersyukur. Aku bersyukur padamu. Telah kulihat dan ku rasakan Kau ciptakan bagiku, sungguh ku yakin ajaib perbuatanmu. Aku akan meteraikan Engkau di hatiku. Aku akan meteraikan Engkau di lenganku. Karena cintamu kuat mengikatku. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau angkat aku dari kegelapan. Tuhan
Tuhan. Ya kita tunduk kepala. Kami bersyukur Tuhan. Engkau mengangkat kami dari kegelapan. Engkau bawa kami dalam kerajaan. Terlalu cinta Engkau kepada kami. Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan. Untuk cinta-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami tidak berjalan sendiri, tapi kami bersama. Karena Roh Kudus Engkau telah berikan bagi kami semua. Bapak Ibu, saudara sekalian. Firman Tuhan berkata, jangan khawatir akan hari esok punya kesaksian. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka yang lainnya akan ditambahkan. Pulanglah dan jadilah terang dan garam di setiap kita ada dan kemanapun kita berada. Damai sejahtera dari Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan datang. Dalam nama Yesus sama-sama katakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan